Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pak Haris harapkan kalian di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini Pak Haris akan menerangkan tentang statistika, yaitu khususnya dalam pengertian statistika, statistik, populasi, sampel, dan data. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama di dalam segi pengetahuannya adalah agar kalian dapat menyebutkan pengertian statistika dan statistik. Yang kedua adalah agar kalian dapat menyebutkan pengertian populasi dan sampel. Yang ketiga, agar kalian dapat menyebutkan pengertian data, macam-macam data, bagaimana cara mengumpulkan data dan cara menyajikan data. Selanjutnya dalam segi keterampilan, yang pertama adalah agar kalian dapat membedakan antara statistika dan statistik. Selanjutnya adalah yang kedua, agar kalian dapat membedakan populasi dan sampel dari suatu permasalahan. Selanjutnya, yang ketiga adalah dapat menyusun dan menyajikan data dengan baik. Di sini ada tahapan pembelajaran yang akan Pak Haris lakukan pada kalian. Yang pertama adalah kalian melihat video pembelajaran ini. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian mencari tahu dari sumber yang lain, dari internet atau dari manapun itu. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan hal tersebut di Google Classroom kalian. Nanti Pak Haris akan sebagai guru di sini akan mengkonfirmasi jika ada permasalahan atau pertanyaan dari kalian. Setelah selesai dari kegiatan ini, nanti akan di akhir kegiatan ini ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Hasilnya bisa dikumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing dan di sana Pak Haris akan mengkoreksi dan memberi tambahan kepada kalian jika masih ada yang salah. Di sini ada beberapa pengertian yang Pak Haris akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang statistika. Statistika itu apa? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Selanjutnya yang kedua tentang statistik. Statistik adalah kumpulan data yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya yang ketiga adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek. Yang terakhir adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran dari populasi asalnya, tetapi bukan menjadi populasi itu sendiri. Selanjutnya ya, saya akan memberi contoh. Di sini ada suatu permasalahan sehari-hari yang saat ini sedang hangat-hangatnya ya. Di sini contohnya Pak contohkan adalah, karena kita di Semarang, dalam melakukan tes swab di pasar Peterongan untuk mengetahui penularan COVID di daerah tersebut. Di dalam suatu pasar itu banyak sekali, dalam satu hari itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan orang yang berkumpul di dalam situ. Jadi untuk meneliti itu tidak mungkin harus meneliti 1000 orang tersebut yang datang semua, tidak. Untuk menghemat biaya juga, jadi yang akan dites adalah bukan populasinya yang berada di sana, tapi sampelnya, hanya sampel. Ya,
Jadi populasi itu apa? Jika ada permasalahan dalam melakukan tes swab di pasar Peterongan untuk mengetahui penularan COVID-19, jadi populasinya adalah seluruh pedagang dan pembeli di pasar Peterongan tersebut. Seluruhnya itu adalah populasi. Tapi sampelnya adalah sebagian pedagang dan sebagian pembeli di pasar Peterongan. Jadi saat ada tes pasti petugas itu akan mengambil secara random, yaitu mungkin pedagang yang ramai di situ nanti akan diambil pedagangnya dan pembelinya, maka nanti akan dites. Dari hasil tes di sampel tersebut nanti kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi di daerah tersebut, yaitu di pasar Peterongan, apakah terpapar COVID atau tidak, seperti itu ya. Ini akan menjadi salah satu tugas kalian, jadi kalian harus mengerti jika ada permasalahan seperti ini, maka populasinya adalah apa dan sampelnya adalah apa. Ya. Next, selanjutnya. Inilah adalah contoh, ini Pak Haris sekali lagi mencari contoh yang lagi kita hadapi, yang lagi ngetren ya, yaitu adalah tentang COVID-19. Di sini ini data dalam bentuk diagram lingkaran, ini juga data dalam bentuk diagram garis, ini data dalam bentuk angka, jadi seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang data. Data dalam ilmu statistika, data mempunyai pengertian yaitu adalah keterangan atau informasi dapat berupa bilangan, data atau merupakan keterangan dari seseorang itu juga bisa menjadi data, walaupun ada syaratnya. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat itu data. Syarat-syarat data yang baik. Jadi untuk data agar menjadi data yang baik ada beberapa syarat. Yang pertama adalah data tersebut adalah objektif, yaitu maksudnya adalah data tersebut adalah benar-benar tidak dikarang-karang, jadi sesungguhnya terjadi seperti itu objektif. Jadi data yang baik itu harus yang objektif, benar-benar terjadi, tidak ada rekayasa. Ada beberapa lagi syarat ya, nanti kalian yang akan mencari beberapa syarat lagi yang lainnya, itu akan menjadi salah satu tugas. Jadi tidak harus sampaikan semuanya, jadi biar kalian juga mencari informasi yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah macam-macam data. Data itu juga bisa dicari dari beberapa bentuk ya. Jadi yang pertama macam-macam data sesuai bentuknya. Juga macam-macam data nanti dilihat dari asalnya. Selanjutnya ada macam-macam data dari bagaimana memperolehnya. Selanjutnya adalah macam-macam data dari waktu mendapatkannya. Jadi berbeda-beda. Silakan kalian cari macam-macam data sesuai bentuknya itu seperti apa, macam-macam data sesuai asalnya dari bagaimana, macam-macam data cara memperolehnya juga silakan kalian cari dari sumber yang lain. Jadi Pak Haris menugaskan kalian biar kalian juga mencari ilmu, karena ilmu yang kalian dapatkan secara sendiri itu jauh lebih baik daripada ilmu yang diberikan oleh orang lain. Karena kalau mencari sendiri itu dari diri sendiri itu kadang sulit lupanya. Selanjutnya adalah yang keempat, adalah cara mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data juga ada beberapa cara. Salah satunya yaitu ada dengan cara wawancara atau interview. Itu adalah salah satu cara mengumpulkan data. Ada beberapa lagi caranya juga. Memang sengaja Pak Haris di sini tidak Pak Haris jelaskan biar kalian juga mencari dari sumber yang lain. Next ya. Di sini ada tugas ya, buat ngisi waktu luang kalian di rumah. Sore-sore bisa kalian mencari browsing ya. Yang pertama adalah kalian membuat contoh populasi dan sampel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kalian membuat suatu contoh kejadian seperti tadi tes swab di Peterongan. Jadi kalian membuat suatu kejadian dulu, setelah itu kalian menyebutkan populasinya apa, sampelnya apa, seperti itu ya. Tugas yang kedua adalah tadi memang sengaja Pak Haris kosongkan terlebih dahulu, yaitu adalah syarat-syarat data yang baik. Jadi kalian bisa browsing atau membaca buku syarat-syarat data yang baik itu seperti apa. Ada beberapa, silakan kalian sebutkan.
Yang ketiga adalah macam-macam data sesuai bentuknya, macam-macam data sesuai asalnya, macam-macam data dilihat dari cara memperolehnya. Selanjutnya adalah macam-macam data dari waktunya. Silakan kalian cari juga. Itu tugas yang nomor 3. Tugas yang keempat, yang terakhir, yaitu kalian juga sebutkan cara-cara mengumpulkan data. Ya, sekali lagi, sebutkan cara-cara mengumpulkan data. Ada beberapa cara. Pak Aris sudah kasih satu, yaitu interview. Ya, silakan yang lain bagaimana, silakan. Nanti tugas-tugas tersebut, Pak Aris misalkan nomor 1 ini, nomor 1 Pak Aris minta 2 contoh. Dua contoh juga sudah cukup. 2 contoh saja. Ya, tugas ini kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian. Setelah kalian selesai atau mungkin ada pertanyaan kurang jelas di tugasnya, silakan kalian tanya di Google Classroom. Nanti Pak Aris akan jawab di sana. Ya, jadi setelah kalian kerjakan itu, nanti kalian foto. Pak Aris mau lihat hasilnya seperti apa. Nanti jika sudah benar, Pak Aris akan bilang sudah bagus. Jika mungkin masih ada yang salah atau kurang benar, nanti Pak Aris akan beri masukan. Seperti itu ya. Yang penting kalian mencoba untuk mengerjakan dulu. Ya, selamat mengerjakan, semangat. Tidak apa-apa, apapun Pak Aris akan terima. Nanti pokoknya yang kurang sempurna Pak Aris akan beri tambahan di kolom chatnya nanti. Nah, materi minggu depan, materi selanjutnya yang Pak Aris akan sampaikan adalah dalam statistika, yaitu bagaimana kita membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Itu kalian pernah lakukan saat kalian duduk di SMP. Di sini Pak Aris akan mencoba mengajarkan kembali, apakah kalian masih ingat atau tidak. Jadi seperti itu. Nanti Pak Aris untuk pertemuan selanjutnya akan mengajarkan tentang hal tersebut, bagaimana membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Pak Aris. Selamat bertemu dengan Pak Aris di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.